Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita Hadits Nurul Iman, pertemuan terakhir kita selesai membaca hadits ke-40. Hari ini kita masuk hadits yang ke-41. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazil biha fin nari ab'ada ma baina masyriqi wal maghrib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-41 diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ujar sidin, innal abda la yatakallamu bil kalimati. Sesungguhnya seorang hamba itu yang berbicara dengan satu ucapan, sesungguhnya seorang hamba itu yang berbicara satu ucapan, ma yatabayyanu fiha, yang mana ucapan tersebut tidak ia pikirkan matang-matang sebelumnya, ya ma yatabayyanu ay ma yatadabbaru, yang mana ia tidak pikirkan matang-matang, yazillu biha finnar ab'ada ma baina masyriqi wal maghrib, maka ia akan tergelincir jatuh, maka ia akan tergelincir jatuh disebabkan ucapan tersebut di dalam neraka maka ia akan jatuh dengan sebab ucapan tersebut di dalam neraka lebih dalam daripada antara timur dan barat,
lebih dalam atau lebih jauh dalamnya dibanding antara jarak timur dan barat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-41 ini peringatan dari Rasulullah SAW agar kita ini sebelum berucap satu ucapan, sebelum mengeluarkan kata-kata bapandir, khususnya di hadapan orang lain, sebelum kita mengeluarkan kalimat atau kata-kata tadi, ucapan tadi, harus dipikirkan lebih dahulu. Harus ditadabbur, dihitung-hitung dampak positif dan negatif apabila diucapkan. Artinya tuh jangan asal carocos. Tahu carocos? Bepandir mencarocos jurang Banjar. Bepandir kada berpikir tuh mencarocos. Jangan bepandir tuh sing carocos tanpa dipikirkan dampak positif negatif dari penyampaiannya. Orang yang berakal itu berpikir sebelum berbicara. Bukan berbicara dahulu, hanya berpikir. Kata balik. Berpikir dahulu, hanya berbicara. Bukan berbicara dahulu, hanya berpikir, tak salah aku nih, tak sakiti hati orang. Nah, tak ucapan. Itu berpikir imbah berbicara, jangan kayak itu. Bahkan jar Nabi, seorang hamba yang berucap satu ucapan nang inya kada pikirakan matang-matang sebelumnya, bisa jadi inya tergelincir, terjatuh ke dalam neraka sebab ucapannya tadi sedalam jauhnya jarak atau bahkan lebih jauh daripada jarak antara timur ke barat. Timur ke barat itu jauh benar. Ini perumpamaan dari Nabi akan jauhnya jarak timur ke barat, ribuan kilometer lah. Inya gugur dalam neraka sebab ucapan yang kada inya renungkan jauh lebih dalam, lebih panjang jaraknya dalam tersebut dibanding jarak antara timur dan ke barat. Gara-gara satu ucapan warak. Kada dipikirkan matang-matang. Ulama mengatakan ucapan yang bagaimanakah yang bisa menjatuhkan orang ke dalam neraka itu? Contohnya kayak apa? Sebagian mengatakan semisal inda sultanin jairin yuridu biha halaka muslim. Hasutan seseorang menghasut seorang raja yang zalim agar menyiksa salah seorang muslim. Pian anggap hidup di zaman bahari, zaman di mana ada raja yang zalim, raja yang jahat, yang zalim, dan pian termasuk orang dekat raja. Ketika itu pian ini ada sangkal lawan salah seorang rakyat dari raja itu, bermasalah lawan pian. Pian sangkal dan pian memiliki keuntungan kedekatan lawan raja yang zalim. Lalu pian menghasut raja yang zalim agar menyiksa atau menghukum salah seorang rakyat yang ada masalah lawan pian. Pian pun mengeluarkan beberapa ucapan yang memancing emosi raja sehingga raja tadi menghukum musuh pian. Padahal musuh pian ini soalan dunia dan ia tuh muslim juga. Gara-gara kalimat hasutan raja pun langsung menghukum salah seorang rakyatnya tadi. Nah, ini contoh ucapan yang
bisa menjadikan seseorang gugur ke dalam neraka. Inya kada berpikir lebih dahulu kayak apa nasib orang tadi seandainya raja hukum, inya bisi anak, bisi bini, kalau dipancung raja meninggalkan anak bini, kada berpikir sebelumnya. Sebelum menghasut raja, kada berpikir bahwa ini saudara sesama muslim. Dengan kalimat inya itu sama membantu orang lain untuk membunuh, dan itu dosanya sama. Kada berpikir gara-gara terbakar emosi lalu menghasut raja agar menyiksa atau menghukum, mempancung salah seorang rakyat yang ada bermasalah lawan si penghasut tadi. Itu satu dari sekian banyak contoh kalimat yang mengakibatkan kita gugur ke dalam neraka. Wa fi riwayatin min sukhtillah ay mimma la yurdi bihi Allah azza wa jalla. Sebagian mengatakan maksud dari kalimat yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka adalah kalimat ucapan yang ternyata kada diketujui Allah dan memancing murka Allah. Contoh, menjadikan hal-hal yang sifatnya sakral dalam agama dijadikan candaan. Nah, ini rame nih. Jangan kita ini menjadikan hal-hal yang sifatnya bagian dari agama kita dijadikan candaan, objek begayaan. Bahaya, bisa jadi itu kalimat yang menyebabkan kita gugur ke dalam neraka sedalam-dalamnya, bahkan lebih jauh jarak antara timur dan barat. Kayak apa contoh menjadikan bagian keagamaan jadi candaan? Contoh menggunakan nama nabi-nabi dijadikan gagayaan, menggunakan nama para nabi dijadikan candaan. Pelan-pelan bir, pelan-pelan. Ini sepeda Nabi Adam ya. Itu ada lagi viral di internet tuh. Ada sepeda raksasa. Sepeda raksasa jadi monumen gitu nah. Sepeda lain sepeda asli tapi kayak semacam monumen ganal. Ada ibu-ibu lewat. Yang mana ibu-ibu ini dalam mobil, ada supir menyupir sambil mengamera ibu-ibu ini. Lalu supir tadi disuruh begemet ketika melewati sepeda ganal tadi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, itu sepeda Nabi Adam. Nah, itu viral dijadikan gegayaan di medsos, di media sosial, Instagram, Facebook, dan yang lain. Setelahnya apa? Banyak yang mengumpati, melewati monumen-monumen ganal, ibarat patung pisang atau patung iwak. Kayak di Banjar tuh ada patung iwak yang gana di tengah lingkaran bundaran. Ada anak sama video, pelan-pelan pir, ini iwaknya Nabi Adam, dijadikan gayaan. Ada lagi yang patung raksasa, ada lagi yang semacam botol minuman raksasa, pelan-pelan pir, ini Coca-Cola Nabi Adam. Nah, ini menjadikan hal-hal yang sifatnya sakral, sifat-sifatnya mulia, bagian dari keagamaan dijadikan gegayaan. Jangan dikira ini kada berdosa. Istihza, merendahkan hal-hal yang sifatnya sakral dalam agama. Nabi Adam loh dijadikan gegayaan. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ad ma baina masyriq wal maghrib. Mungkin di dunia ini anggap candaan, tertawaan, imbahnya karamian. Tapi ternyata naudzubillah dicatat di sisi Allah sebagai dosa dan ganal benar. Dan menjadi inya tergelincir, menyebabkan inya tergelincir, naudzubillah masuk dalam neraka. Sebelum berucap satu ucapan, perlu kita tadabbur, direnungkan bujur-bujur dahulu. Sama kayak kita tuh dalam rumah tangga suami istri.
pian sebagai suami seemosi apapun, sesarik apapun takalahi lawan bini, sebelum mengucapi ucapan dalam keadaan emosi, pikir matang-matang dulu. Kadang keluar kalimat-kalimat yang kada terkontrol, yang kemudian direkam oleh bini sampai ke mati, inya sangkal diingat. Bini itu perasa hati. Bakalahi lawan bini contohnya ini, bakalahi pandir, ini itu. Lalu tasambat nang laki kalimat-kalimat yang inya kada direnungkan sebelumnya, dampaknya kayak apa, yang menyinggung perasaan bini. Contoh, hikam itu, apa hikam tuh gawian kayak itu aja, tasambati min Tuhan. Gara-garanya kada terkontrol lagi, tersinggung perasaan bini, imbahnya kada mau lagi molakan kopi. Kalaupun mengupakan mie kada dibumbuinya, gara-gara ketersinggungan. Karena nang laki ketika emosi kada kau mengontrol kalimat nang keluar dari muntung. Pikirakan bujur-bujur, kira-kira mun tak ucap ini bahaya kada? Apa dampaknya kalau tak ucap? Sama dalam bergaul antar kekawanan. Kalau sudah tak keluar ucapan yang menyakiti perasaan orang, itu ngalih benar pian menarik bahasa. Biar pian minta maaf, bujurnya memaafkan, tapi ini ingat. Ibarat paku itu kalau sudah dipakuakan ke kayu, dipacul, bebakas kada. Pacul, pakunya pacul, tapi bebakas. Itu kalimat yang terucap tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Bebakas diingatakan. Apalagi yang mau tetamu lawan bicara nang penyangkalan. Ada karakter manusia itu penyangkalan, bahaya gitu. Apalagi kalau kalimat nang pian keluarkan ternyata sesuatu nang memancing murka Allah. Ini nang bahaya, nang diwanti-wanti Nabi, bisa jadi inya tergelincir jatuh dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fiqhul hadits al-hadd ala hifdzil lisan wa qillatil kalam. Dari hadis ini pemahaman yang bisa dipetik, kita ini dianjurkan menjaga lisan, menjaga lidah, dan menyedikitkan untuk bertutur kata. Jangan banyak berpandir, lebih-lebih ketujuh menyerocos. Ada satu riwayat dari Tirmidzi, Rasulullah bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Ujar Nabi, janganlah engkau banyak bicara dengan selain zikir kepada Allah. Jangan engkau banyak bicara selain zikir kepada Allah, karena sesungguhnya banyak bicara itu yang tanpa dibarengi dengan zikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi, bisa mengakibatkan kerasnya hati. Hati bisa keras, banyak pandir nang kada dibarengi zikir ingat akhirat. Pandir terus menyerocos, kada bampihan, kada panat, muntung pandir terus. Ujar Nabi, itu mengakibatkan qaswah, karasnya hati. Bagaimana hati kalau sudah karas? Segala hal yang berkaitan ibadah tuh kulir, pangulir, ibadah kulir, mendengar ceramah ngantuk, dengar dangdut payahnya. Itu namanya al-qalbu qasi, hati yang keras. Hadits yang ke-42, al-hadits ats-tsani wal arba'un. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna Uhudan, bukan ahadan lah, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu.
Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Uhudan, sesungguhnya gunung Uhud itu, gunung Uhud di Madinah. Sesungguhnya gunung Uhud itu Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, adalah sebuah gunung yang mencintai kami. Sesungguhnya gunung Uhud itu adalah sebuah gunung yang mencintai kami, wa nuhibbuhu, dan kami mencintai gunung tersebut." Sesungguhnya gunung Uhud itu sebuah gunung yang cinta lawan kami, dan kami cinta lawan inya, ujar Nabi. Qalaha indama kharaja fi ghazwati Khaybar sanah 6 aw 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, jar ulama, ketika Rasulullah keluar dari perang Khaybar. Ketika beliau keluar untuk perang Khaybar, jadi melewati gunung Uhud. Nabi melihat gunung Uhud, sahabat banyak waktu itu sebelum perang Khaybar. Lalu Nabi berucap, sesungguhnya gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Sebuah gunung artinya tumpukan tanah yang meninggi, tumpukan batu yang meninggi di kota Madinah. Yang Nabi berucap langsung, gunung Uhud itu cinta kami, kami cintainya. Ulama mengatakan kalau sudah Nabi berucap pada benda yang pada lahiriahnya mati, tapi Nabi sifatkan dengan sifat-sifat makhluk hidup. Karena cinta mencinta itu sifat makhluk hidup. Rasa suka itu muncul pada makhluk yang hidup. Manusia suka dengan A, suka dengan B, karena manusia hidup. Binatang ketujuh dengan A, ketujuh dengan B, karena binatang hidup. Tapi gunung ini benda mati. Kenapa bisa suka? Ulama mengatakan, wa yaqul muhaqqiqu an-nadar wal adillati annahu idza jaa 'anin nabi, idza jaa an-nabiyyin anna jabalan aw hajaran aw dira'an aw jid'a nakhlatin aw bahimatan kallamahu fa ma'nahu khalaqallahu fihi al-hayata wal ilma fi dzalikal waqti. Sebagian ulama ahli tahqiq mengatakan, apabila Rasulullah di dalam hadisnya menyinggung bahwasanya baik sebuah gunung ataupun bebatuan ataupun tameng, baju tameng, ataupun pelepah kurma ataupun binatang yang mengajak sidin bicara, maka itu hakikatnya, ujar ulama tahqiq, Allah ciptakan benda-benda mati tadi kehidupan, sehingga bisa cinta mencintai, suka menyukai. Ada riwayat lain, bebatuan itu bepander, bertasbih di tangan Nabi. Ulama mengatakan tanda bebatuan tadi itu Allah hidupkan. Ada riwayat lain mengatakan pelepah korma menangis, meringkik karena dipisah oleh Nabi. Itu tandanya Allah ciptakan, ulama, kehidupan pada si pelepah korma. Gunung Uhud ini, jar Nabi, yuhibbuna, mencintai kami. Nabi seorang mensifatkan bagaikan makhluk hidup. Tanda, ujar ulama tahqiq, gunung Uhud itu Allah berikan kehidupan, sehingga bisa mencintai sahabat dan Nabi, dan kami pun mencintainya, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala at-Tibi innahu arada jami'a ardil Madinah wa khassahu li'annahu awwala ma yabdu lahu wa dzalika 'inda audatihi min Khaybar. Sebagian ulama yang bernama at-Tibi mengatakan maksud Nabi gunung Uhud mencintai kami dan kami mencintainya itu bukan sekedar gunung Uhud saja, tapi seluruh kota Madinah, seluruh tanah kota Madinah itu. Kenapa Nabi mengkhususkan di dalam hadis ini gunung Uhud?
li'annahu awwalu ma yabdulahu. Karena ketika Nabi datang dari perang Khaybar bulik ke Madinah, pertama kali sebelum masuk kota Madinah yang nampak tuh Gunung Uhud. Di sebagian ulama mengatakan, jadi kisah ini ujar ulama sebagian, buliknya Nabi dari perang Khaybar. Berombongan lawan sahabat bulik ke Madinah setelah perang. Pertama sebelum masuk Madinah itu nampak Gunung Uhud. Lalu Nabi mengatakan, inna Uhudan, sesungguhnya Gunung Uhud, jabalun, sebuah gunung, yuhibbuna, cinta lawan kami mencintainya. Tapi jar ulama bukan cuma Gunung Uhud, seberataan Madinah kayak itu. Kenapa Gunung Uhud yang disebut? Karena yang nampak pertama kali Gunung Uhud sebelum masuk kota Madinah. Cintanya Nabi terhadap kota Madinah luar biasa. Ibarat pian nih, bulik dari daerah mana kayak itu ke Padangin. Nang pertama muncul di Padangin sebelum masuk ke apa nang pian lihat? Para, pohon para. Inna para yuhibbuna. Padahal nang pian maksud pian cinta lawan Padangin keseluruhan. Tapi karena yang pertama adalah pohon para nang pian lihat, lalu para itu nang pertama disebut. Ini pun ujar ulama termasuk dalil kuat tentang fadilahnya Al-Madinah Al-Munawwarah, fadilat kota Madinah, khususiat yang ada pada kota Madinah. Bukan hanya tentang Nabi cinta kota Madinah. Kota Madinah pun jar ulama, dha'afallah subhanahu wa ta'ala ajra shalah fi masjidiha. Allah lipat gandakan pahala orang yang sholat di Masjid Madinah. Waqad tawatarat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang secara mutawatir dari Nabi bahwasanya pahala sholat di Madinah, di Masjid Madinah itu dilipat gandakan besaran pahalanya dibanding di masjid yang lain, sholat di masjid yang lain. Faqad rawa asy-syaikhan salatun fi masjidi hadza khairun wa fi riwayati afdal min alfi salatin fi ma siwahu minal masajid illal Masjidil Haram. Ujar Nabi dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, salat di masjidku ini, di Masjid Madinah, lebih baik dari 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram di Makkah. Salatun fi masjidi afdal min alfai salatin fi ma siwahu ila Masjidil Haram. Riwayat lain mengatakan, sekali sholat di masjidku di Madinah, ajar Nabi, lebih afdal dari 2000 kali sholat di masjid selain Madinah kecuali Mekah. Mekah besar lagi lipat ganda pahalanya. Wa mudha'afatu tashmulu as-salata fardhan aw naflan. Dan dilipat gandakan pahala ini bukan cuma salat fardu, begitu pula salat sunnah di Masjid Madinah pun ribuan kali pahalanya dilipat gandakan di masjid yang lain. Pada intinya hadits yang ke-42 ini keutamaan kota Madinah, wabil khusus keutamaan Gunung Uhud. Pian yang berangkat umrah atau yang sudah atau yang akan berangkat, mudah-mudahan kau beratan, ketika sampai di Madinah bisa mengunjungi Gunung Uhud ini. Biasanya orang Indonesia naik sampai ke atas. Hanya saja Gunung Uhud yang sekarang ini sudah banyak dipapas. Kada setinggi zaman Nabi. Zaman dulu tinggi aslinya Gunung Uhud, tapi sekarang ini karena Mekah dan Madinah dikuasai mereka-mereka garisan keras, kerajaannya yang menguasai aliran-aliran keras, anti maulid, anti burdah, anti tabarruk, anti untuk mengambil barakat, bubuhan wow ini, termasuk yang kena imbas Gunung Uhud mereka papas. Kenapa? Dengan dalih, dengan alasan takut orang syirik bertabarruk dengan Gunung Uhud. Lalu kadang kayak kondisi asal. Bahkan banyak di Madinah itu situs-situs peninggalan bahari habis dipapas.
semisal rumah-rumah sahabat, tempat kelahiran Sayyidah Fatimah, habis. Tempat-tempat yang sakral lah, rumah-rumah sahabat, rumah Siti Fatimah maksudnya tadi, habis itu diratakan, sebagian bahkan dibangun bangunan, macam-macam bangunan. Gunung Uhud kada dihancur totalkan, masih ada, cuma dipapas, kada setinggi yang asal saat ini. Amun yang asal tinggi benar, munwah ini kawa dinaiki, kawa berselfie biar di situ. Bahkan kadang ada yang berjualan lagi di Gunung Uhud, macam-macam, jual minuman dan sebagainya. Nah ini hadits ke-42, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Sebelum kita tutup majlis malam ini, sedikit kita membaca tahlil untuk beberapa almarhum dan almarhumah jamaah majlis kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, 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 la